Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alpindo Pertama, NIM 204232, kelas 3G PGMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Septian Ananda dengan NIM 20423023 9. Perkenalkan, nama saya Zaid Maulana Mursid dengan NIM 2042302216 dari kelas PGMI 3G. Baiklah, di sini kami bertiga akan menyampaikan materi tajwid, yaitu izhar, ikhfa, dan iqlab. Saya di sini akan membacakan materi tentang izhar. Izhar merupakan salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang mengatur cara melafalkan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf tertentu. Secara bahasa, izhar berarti jelas atau terang. Dalam ilmu tajwid, izhar berarti melafalkan nun sukun atau tanwin dengan jelas dan tanpa dengung, artinya suara yang keluar dari hidung. Izhar adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang mengharuskan kita melafalkan nun sukun atau tanwin dengan jelas dan terang tanpa ada suara yang keluar dari hidung. Tidak boleh ada saat melafalkan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lainnya. Jenis izhar yang pertama yaitu izhar halqi. Izhar halqi terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 5 huruf halqi, yaitu ha, ho, ain, ghin, dan hamzah. Contohnya, nun sukun bertemu dengan ha, ahsana, dibaca dengan jelas. Nah, yang kedua contohnya yaitu tanwin bertemu dengan hamzah, yaitu ha'alan, baca jelas. Yang kedua, izhar mutlak. Izhar mutlak terjadi ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf samsiah, yaitu ba, ta, za, jim, zal, za, da, zal. Nah, contohnya yaitu nun sukun bertemu dengan ba, bismi, terus tanwin bertemu dengan huruf ta, taqwa. Yang ketiga, izhar safawi. Izhar safawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Contohnya, mim sukun bertemu dengan lam, kultu. Contoh keduanya, mim sukun bertemu dengan ro, nasra. Cara membaca izhar. Untuk membaca izhar, Anda perlu melafalkan nun sukun atau tanwin dengan jelas dan terang. Memastikan tidak ada suara yang keluar dari hidung. Membaca huruf setelah nun sukun atau tanwin dengan jelas. Contoh bacaan izhar dalam Al-Quran yaitu ketika nun sukun bertemu dengan izhar alqi, wa at'amahum min ju'. Nah, itu dibaca wa at'amahum min ju'. Contoh kedua yaitu izhar safawi bertemu dengan lam, yaitu kultu. Kesimpulannya, izhar adalah hukum bacaan yang penting dalam ilmu tajwid. Dengan memahami jenis-jenis izhar dan cara membacanya, kita dapat membaca Al-Quran dengan benar dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Semoga materi ini bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Maul, yaitu memasuki tentang pengertian ikhfa. Ikhfa adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang mengharuskan kita melafalkan nun sukun atau tanwin dengan suara yang samar dan tertutup. Ini berarti suara yang keluar dari hidung tidak boleh terdengar jelas saat menghafalkan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Baik, di sini ada jenis-jenis ikhfa. Ikhfa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki terjadi ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf min. Contohnya man, artinya itu hukumnya itu nun sukun bertemu dengan mim. Yang kedua itu ikhfa safawi. Ikhfa safawi terjadi ketika min sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya kulsah. Bila min sukun bertemu dengan ba. Cara membaca ikhfa. Untuk membaca ikhfa kita perlu itu melafazkan nun sukun atau tanwin dengan suara samar dan tertutup.
Yang kedua, memastikan suara yang keluar dari hidung tidak terdengar jelas. Yang ketiga, membaca huruf setelah nun sukun atau tanwin dengan jelas. Contoh bacaan ifah itu seperti yang tadi, itu man, itu nun sukun, itu ifah hakiki. Baik, pentingnya mempelajari ifah. Mempelajari hukum bacaan ifah sangat penting bagi setiap muslim yang ingin membaca Al-Quran dengan benar dan tepat. Dengan memahami hukum ifah, kita dapat menghindari kesalahan dalam melafalkan Al-Quran dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Baik, kesimpulan dari hukum bacaan ifah adalah hukum bacaan yang penting dalam ilmu tajwid. Dengan memahami jenis-jenis ifah, dengan cara membacanya kita dapat membaca Al-Quran dengan benar dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari ilmu tajwid. Sekian, terima kasih. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang materi idgham. Idgham adalah hukum bacaan ilmu tajwid yang mengharuskan kita melafalkan nun sukun atau tanwin dengan cara menggabungkan ke dalam huruf setelahnya sehingga menjadi satu lafaz. Ini berarti suara yang keluar dari hidung tidak boleh ada saat melafalkan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham. Jenis-jenis idgham terbagi menjadi dua jenis, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Satu, idgham bigunah. Idgham bigunah terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun sukun. Dalam idgham bigunah, nun sukun atau tanwin dilebur ke dalam huruf nun setelahnya dan dilafalkan dengan dengun. Contohnya, nun sukun bertemu dengan na, cara membacanya munkaro. Yang kedua, idgham bila gunah. Idgham bila gunah terjadi ketika nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Lalu dalam idgham bila gunah, nun sukun atau tanwin dilebur ke dalam huruf mim setelahnya dan dilafalkan tanpa dengun. Contohnya, tanwin bertemu dengan mim. Contohnya ma'ala. Cara membacakan idgham. Untuk membaca idgham, Anda perlu satu, melafazkan nun sukun atau tanwin dengan cara menggabungkan ke dalam huruf setelahnya. Yang kedua, memastikan suara yang keluar dari hidung tidak terdengar jelas. Yang ketiga, membaca huruf setelah nun sukun atau tanwin dengan jelas. Contoh bacaan idgham berikut beberapa contoh bacaan dalam Quran. Idgham bigunah munkaro, itu contoh idgham bigunah. Contoh yang kedua, idgham bila gunah ma'ala, tanwin mim bertemu dengan mim. Pentingnya mempelajari idgham. Mempelajari hukum bacaan dengan idgham sangat penting bagi setiap muslim yang ingin baca Al-Quran dengan benar dan tepat. Dengan memahami hukum idgham, kita dapat menghindari kesalahan dalam melafalkan Al-Quran, mendapatkan pahala yang lebih besar. Kesimpulan, idgham adalah hukum bacaan yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Dengan memahami jenis-jenis idgham dan cara membacanya, kita dapat membaca Al-Quran dengan benar dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda dalam mencari ilmu tajwid. Baik. Itulah yang dapat kami sampaikan dari materi tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kami.